Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi tugas topik 4 yang terdapat pada seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka, pada topik 4, refleksi empati dan materi perencanaan pembelajaran. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sukmawati SPD, mengajar di SDN Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuan video refleksi yang saya buat untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda melatih empati? Yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati, perencanaan materi pembelajaran? Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah menjadi diri sendiri. Perkembangan empati ada 4, yaitu yang pertama ada empati global, di mana usia 0-1 tahun merupakan proses ilmiah empati. Yang kedua, empati egosentris, anak sudah bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sudah menimpa orang lain bukan kesusahannya. Yang ketiga, empati kognitif, usia 6-10 tahun, anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya sudah dikenal secara dekat. 4. Ada empati abstrak, terjadi di usia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dia kenal saja atau sering ditemui. Empati terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor kognitif, di mana pemahaman tentang nuansa emosi itu sendiri. Tahu itu apa rasa marah, sedih, dan bahagia. Faktor ini harus dipahami dulu sebelum seseorang berempati. Yang berikutnya ada faktor afektif, di mana saat seseorang melihat kejadian di luar dirinya, memahami apa yang dia rasakan oleh orang lain yang memahaminya kejadian tersebut. Adapun manfaat dari empati itu sendiri, yang pertama, mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Yang kedua, bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Yang ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, mengantisipasi situasi sehingga memiliki sikap yang sesuai. Adapun dampak jika tidak ada empati di dalam pembelajaran, yang pertama, hubungan interaksi pendidik dan murid kurang baik. Yang kedua, proses pembelajaran tidak akan efektif. Yang ketiga, guru hanya fokus mengejar target pembelajaran, di mana siswa enggan bertanya. Di sini bagaimana cara mengasah empati? Yang pertama ada kontak mata, di mana saat mendengarkan orang berbicara, upayakan untuk menatap matanya. Yang kedua, respon yang sesuai, di mana bahasa tubuh sesuai dengan isi pembicaraan dan tidak berlebihan. Yang ketiga, menghindari gangguan, hindari handphone di tempat bising. Kemudian yang keempat, bertanya, di mana mengajukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, langsung ditanyakan. Yang kelima, parafrase, sesekali ulang kembali pertanyaan lawan bicara kita, atau
mengkonfirmasi pemahaman kita. Yang keenam, tak memotong pembicaraan, di mana kita harus membiasakan menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum kita menanggapinya. Yang ketujuh, ada transisi peran, di mana menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi lawan bicara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Yang pertama, kita mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Yang kedua, kita menerima keadaan orang lain. Yang ketiga, kita memandang suatu keadaan seseorang dari sudut orang lain. Yang keempat, mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar dalam menerapkan empati dalam perencanaan materi pembelajaran? Yang pertama, mendengar dengan empati. Yang kedua, mengenali situasi dengan empati. Yang ketiga, melihat kebutuhan siswa di dalam belajar. Yang keempat, menggali aspek kognitif, afektif, psikomotor maupun behavior saat mengenali situasi. Tips berikutnya untuk para pengajar menerapkan empati dalam perencanaan materi pembelajaran, di mana seorang guru yang berempati akan bisa merasakan seberapa cepat murid bisa menguasai keterampilan berpikir. Ia bisa membimbing tanpa memburu-buru maupun memperlambat proses belajar muridnya. Marilah Bapak Ibu guru hebat, kita tingkatkan kompetensi kita dengan mengikuti pelatihan pada program Guru Belajar dan Berbagi dengan menggunakan akun SIM PKB atau menggunakan akun Belajar ID, yaitu pada program seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Sekian dan terima kasih.